Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana, NIM 18010254431. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan isi seminar proposal saya yang dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Karakter Siswa di SD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Di slide pertama ini latar belakang. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia ini yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai leluhur dan kemudian merumuskan menjadi sebuah pedoman atau ideologi, yakni Pancasila. Selanjutnya yaitu budaya gotong royong serta sikap kekeluargaan masyarakat Indonesia ini sangat kental untuk mencerminkan betapa nilai kemanusiaan ini yang sangat tinggi sebelum adanya Pancasila dirumuskan. Yang ketiga ini ada turunnya moral generasi muda juga terjadi karena nilai-nilai Pancasila sekarang ini mulai luntur dan tidak lagi diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini terjadi karena generasi kita sendiri ini kurangnya pedoman dasar, yakni baik itu dari pola asuh dari orang tua, pola pikir, mereka yang tidak memikirkan akibat buruk yang akan terjadi setelahnya. Kestabilan emosinya ini masih mudah rentan, pembelajaran dan sosialisasi tentang kehidupan akhlak remaja pun masih kurang dan kurangnya kesadaran dari mereka sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada fokus dan subfokus penelitian. Nah, di sini ada dua. Pertama, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada rendahnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu ada kurangnya rasa sadar diri, rasa menghormati kepada guru dan teman sebayanya. Nah, ini adalah fokus dan subfokus penelitiannya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini ada bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada siswa di SD melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ini ada bagaimana proses pembelajaran nilai-nilai Pancasila ini dalam membangun karakter siswa di SD. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui karakter siswa telah mengikuti pembelajaran kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, untuk mengetahui suatu proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk membangun karakter siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui karakter siswa setelah mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Manfaat penelitian ini, yang pertama ini ada manfaat penelitian ini ada 2. Pertama ini ada manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui beberapa pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik untuk kehidupan di masa sekarang dan akan datang. Yang kedua ini ada yang B-nya ini ada hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu berperan sebagai pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter siswa. Nah, ini adalah manfaat secara teoritis. Yang kedua ini ada manfaat secara praktis. Nah, ini terbagi 3. Yang pertama untuk siswa. Siswa dapat berperilaku dan berbudi pekerti serta memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua untuk guru atau sekolah
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk guru pendidikan kewarganegaraan atau sekolah dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ini ada untuk peneliti, yaitu untuk mengetahui pentingnya bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah dua manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Selanjutnya yaitu ada kita masuk bab 2 kajian teori. Yang pertama ini ada hakikat nilai Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Pengertian nilai ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ini ada nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti bagi kehidupan. Yang kedua ini adalah merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai berupa sifat yang mendasar dimiliki setiap individu. Menurut Linda, secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok lagi, yaitu nilai-nilai nurani atau values of being dan nilai-nilai memberi, values of giving. Selanjutnya yaitu dalam kaitannya derivasi atau penjabaran nilai-nilai di atas dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu yang pertama itu ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praksis, yang keempat ini ada nilai terminal. Pengertian dari nilai dasar itu sendiri adalah hakikat esensi, intisari atau makna yang terdapat nilai-nilai itu sendiri. Nilai dasar itu yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu. Nah, ini adalah pengertian dari nilai dasar. Yang kedua ini ada nilai instrumental. Pengertiannya adalah merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Itu adalah pengertian dari instrumental. Yang ketiga ini adalah nilai praksis. Pengertian nilai praksis adalah merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini dapat mewujudkan dari nilai instrumental. Yang terakhir adalah nilai terminal. Pengertiannya adalah nilai terminal ini dari nilai instrumental menurut Rokes bahwa nilai terminal adalah keadaan terakhir dari eksistensi yang sangat diinginkan selama hayat, sedangkan nilai instrumental merupakan modus-modus yang perilakunya lebih diinginkan atau cara-cara mencapai nilai terminal tersebut. Nah, ini adalah empat pengertian dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai terminal. Selanjutnya yaitu ada pengertian nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukan sebagai sumber nilai, Pancasila mengandung berbagai nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersusun secara hierarkis dan piramidal yang dibuat utuh secara saling menjiwai. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Esa ini terkandung nilai-nilai yang religius sebagai berikut, yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Bijaksana, dan lain-lain sifat yang suci. Selanjutnya yaitu yang kedua ini sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan antara lain yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak-hak asasinya, perlakuannya yang adil terhadap sesama manusia dalam arti mempermalukan dan memberikan sesuatu hal yang menjadi haknya. Selanjutnya yaitu ada Persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia adalah persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terkandung nilai-nilai kerakyatan antara lain yaitu ada kedaulatan negara berbeda di tangan rakyat. Pimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat manusia sebagai warga negara. Dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini adalah yang kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah 5 nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu ada hakikat karakter siswa. Secara etimologis, kata karakter ini dalam bahasa Inggris adalah karakter, dan dari bahasa Yunani ini adalah Greek, yaitu eharesin yang berarti to engrave, yang dapat diterjemahkan menjadi mengukir, memahatkan, atau menggoreskan dalam merupakan pendidikan karakter sekolah. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki setiap individu yang membedakan antara individu satu dengan yang lain. Pengertian karakter sama dengan watak dan kepribadian karena sama-sama merupakan sesuatu yang asli dalam arti individu yang sifatnya tetap atau secara permanen. Selanjutnya yaitu ada elemen karakter. Nah, elemen karakter ini ada 8. Yang pertama ini dorongan-dorongan. Pengertian dorongan ini dibawa dari sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Dari dorongan individual seperti dorongan makan, dorongan aktif, dan dorongan bermain. Yang kedua ini ada naluri insting. Adalah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang berarti untuk mempertahankan eksistensi. Yang ketiga ada refleks. Refleks merupakan reaksi yang tidak kita sadari terhadap perangsang tertentu berlaku di luar kesadaran dan kemanuan manusia. Yang ketiga ada sifat karakter. Sifat karakter ini terbagi 2. Yang pertama ada kebiasaan dan kedua ada kecenderungan. Kalau kebiasaan ini adalah terkondisionir dari tingkah laku manusia. Kalau kecenderungan ini adalah hasrat atau kesiapan reaktif yang tertuju pada suatu tujuan tertentu. Yang kelima ada organisasi perasaan dan sentimen. Perasaan juga disebut dengan emosi atau getaran jiwa. Penasaran merupakan yang dihayati seorang itu bergantung pada dan erat berkaitan dengan segenap yang ada di dalam kepribadiannya. Yang keenam ada minat. Perhatian dan minat menentukan luasnya kesadaran. Derajat yang meninggi merupakan awal dari perhatian. Perhatian ini sifatnya bisa spontan, langsung atau tidak dengan sengaja tertarik secara langsung. Yang ketujuh ada kebijakan dan dosa merupakan sentimen pokok yang dimuati penilaian-penilaian positif dan negatif. Yang terakhir ada kemauan merupakan kehendak yang dapat diarah kepada tujuan-tujuan yang tertentu dan dapat dikendalikan oleh pertimbangan akal. Nah, ini adalah 8 elemen-elemen karakter yang salah. Selanjutnya yaitu ada tahap pembentukan karakter. Untuk membentuk karakter pada diri siswa ini maka sangat dibutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis, berkelanjutan agar membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Pembentukan karakter siswa di sekolah ini bisa diimplementasikan melalui kegiatan yang intrakurikuler, misalnya melalui setiap mata pelajaran dan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Nah, untuk faktor ini terbagi 2. Yang pertama ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang pertama ini
terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ini ada insting atau naluri. Insting ini merupakan suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir terlebih dahulu. Yang kedua ini ada adat atau kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan dan diingat. Yang ketiga ini ada kehendak atau kemauan. Kehendak merupakan segala ide yang dimaksud dengan menggerakkan dan merupakan kekuatan yang sangat mendorong untuk bersungguh-sungguh. Yang keempat ini ada suara batin, merupakan suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan atau isyarat jika tingkah laku manusia diambang bahaya atau keburukan. Yang kelima ini ada keturunan, merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia secara jasmaniah atau ruhaniah. Nah, ini adalah 5 faktor dari internal. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada pendidikan dan yang kedua ini ada lingkungan. Dari pendidikan ini adalah suatu pengaruh besar dalam pembentukan karakter seseorang menjadi baik ataupun buruk. Sedangkan kalau dari lingkungannya ini merupakan sebagai ruang lingkup untuk pergaulan manusianya yang saling mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah lakunya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa karakter ini yang dimiliki oleh seseorang individu ini terbentuk dengan sendirinya, melainkan dapat dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik serta dapat mempengaruhi dari beberapa faktor. Selanjutnya masuk bab 3. Yang pertama ini ada alur penelitian. Instrumen atau objek penelitian kualitatif ini merupakan manusia atau orang, yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan dan tustel atau kamera. Nasution juga mengatakan dalam penelitian kualitatif ini tidak ada pilihan lain daripada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas, tidak ada pilihan lain, hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Maka dari itu peneliti sebagai instrumen sudah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan sampelnya, menyiapkan peralatan penelitiannya, dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan di tempat untuk diteliti. Yang kedua ini ada terjun ke lapangan untuk mengumpulkan datanya atau informasi melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan menggunakan peralatan yang telah disiapkan, yakni catatan dan kamera. Yang ketiga ini ada setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan reduksi data display dan penarikan kesimpulan atau hasil yang didapat selama peneliti. Ini adalah alur penelitiannya. Yang kedua ada tempat dan waktu lokasinya. Penentuan tempat dan setting penelitian ini selain dibingkai dalam kerangka teoritik juga dilandasi oleh pertimbangan teknik operasional. Untuk itu, lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya dimasuki dan dikaji lebih dalam. Penelitian ini dilakukan di SD Sekolah Dasar Negeri Arenjaya 11 dengan harapan dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan, peserta didik tidak hanya mempelajari pengetahuan tentang kewarganegaraan saja, melainkan memahami nilai-nilai dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya. Latar penelitiannya ini untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara mutu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya yaitu ada metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dan dengan tujuan memperoleh jawaban yang disediakan sehingga responden ini tinggal memilih salah satu kemungkinan yang paling sesuai dengan kejadian yang responden alami dan keadaan yang sebenarnya. Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai-nilai Pancasila dapat membangun karakter siswa. Angket yang digunakan adalah angket langsung tertutup, yaitu responden hanya tinggal memilih dan memberikan tanda pada jawaban yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu ada peran peneliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan karakter di Sekolah Dasar Negeri Arenjaya 11 ini berjalan dengan baik. Dengan pelaksanaan kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui apakah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan karakter di sekolah berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data diperoleh. Data merupakan informasi yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh informan dikaji dari sumber data sebagai berikut, yang terbagi dua. Yang pertama ini ada data primer, yang kedua ini ada data sekunder. Data primer ini merupakan data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara. Data primer antara lain seperti catatan hasil wawancara, transkrip kuesioner atau angket, dan yang terakhir ada data mengenai informan. Nah, itu adalah dari data primer. Sedangkan kalau dari data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data yang diperoleh lewat dari pihak-pihak lain secara tidak langsung. Subjek penelitian ini biasanya berupa dokumen atau laporan. Untuk mendapatkan data tersebut, penelitian ini dapat dari buku-buku literatur, majalah, surat kabar, makalah penelitian, arsip, ataupun dokumen. Nah, itu adalah dari data sekunder. Selanjutnya yaitu ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara natural setting atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta participant observation, wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Pada tahapan teknik mengumpulkan data peneliti menggunakan 3 cara, yaitu dengan yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga ada studi pustaka. Kalau dari wawancaranya sendiri yaitu untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek peneliti, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi dalam rangka mencari solusi terhadap masalah yang sedang diteliti secara langsung. Selanjutnya yaitu ada kuesioner atau angket. Ini Sugiono mengutamakan angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis pada responden untuk dijawab. Kuesioner ini adalah cara pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh responden, yaitu sumber data. Yang ketiga ini ada studi pustaka. Selanjutnya ada teknik analisis data.
Penelitian menggunakan metode kuesioner atau angket memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode angket ini yang pertama ada menghemat waktu. Maksudnya dengan waktu yang singkat dapat memperoleh data, menghemat biaya karena tidak memerlukan banyak peralatan. Kalau kekurangan dari angket ini adalah kemungkinan dalam memberikan jawaban atau pertanyaan yang disampaikan tidak sesuai atau tidak jujur. Apabila pertanyaan kurang jelas, dapat kemungkinan jawaban yang bermacam-macam. Nah, ini adalah teknik analisis datanya. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, ini salah satu contoh dari teknik wawancara. Di sini ada temanya penerapan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter dan kepribadian pada siswa sekolah dasar. Dimensinya ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, berkomunikasi, cinta damai, peduli sosial, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.